Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Profitnya lancar, withdrawalnya juga lancar. Itu selalu doa yang Andrew ucapkan buat teman-teman yang nonton YouTube ini dan juga buat teman-teman yang selalu follow ya YouTube video-video dari Profit Training ya. Nah, di video kali ini Andrew ingin memberikan tips ya, atau ibaratnya nasihat lah ya. Jadi Andrew di sini sudah tulis, jangan menghancurkan trading dengan pemikiran yang lebay ya. Apa maksudnya? Jadi segala sesuatu yang berlebihan biasanya akan berakibat buruk. Contohnya apa? Dalam ilmu kedokteran, sel darah merah dan sel darah putih harus berada dalam posisi atau porsi yang seimbang ya. Nah, begitupun juga dengan trading forex ya. Jadi untuk memperoleh hasil trading yang realistis dan konsisten, teman-teman harus menjauhkan pemikiran dan ekspektasi yang berlebihan dari trading yang teman-teman lakukan ya. Jadi hal itu dapat menjadi duri dalam daging karena berpotensi menghancurkan account trading teman-teman ya. Nah, jadi jangan lebay ya, jangan ekspektasinya terlalu tinggi karena teman-teman tahu yang namanya forex itu merupakan instrumen trading, instrumen investasi yang resikonya paling tinggi ya. Nah, itu tulis ya. Risk. Nah, oke. Karena high risk, jadi kita harus belajar. Ya, setuju ya? Karena segala sesuatunya tanpa belajar, maka hasilnya adalah nol, ya kan? Jadi kalau teman-teman sudah berhenti belajar, hasilnya akan tidak ada. Oke, jelas ya? Oke, Andrew langsung scroll ke bawah. Berikut ini Andrew akan kasih contoh beberapa pemikiran yang lebay ya tentang trading. Mari kita bahas satu persatu ya. Ada yang bilang dengan trading forex semua masalah finansial itu beres ya. Nah, jadi ini trading dijadikan salah satu alternatif dalam menghadapi segala badai cobaan dalam bidang keuangan pribadi. Ya, ada yang kekurangan uang berharap dapat melipat gandakan uang dari trading forex. Oke. Ada yang lagi ngutang berharap dapat segera membayarkan hutangnya dengan trading forex. Intinya semua beres ya. Jadi kalau mau cepat kaya, ya, mau ya kan cepat lunasi hutang, oke. Kaya mendadak ya, ini sama sebenarnya, kaya mendadak. Nah, ya, ada yang bilang ini oke, semuanya ini kita lari ke forex saja. Salah ya. Jadi jangan punya anggapan seperti ini ya. Ini salah total ya, ini salah. Oke. Jadi teman-teman jangan punya pendapat atau pemikiran dengan seperti ini ya. Karena trading forex itu bukanlah alat untuk cepat kaya. Trading forex itu bukanlah salah satu instrumen yang buat bayar hutang ya. Jadi jangan sampai teman-teman punya pemikiran, oh saya pengen trading forex karena saya pengen cepat kaya, karena saya pengen cepat bayar hutang, karena saya ditagih-tagih debt collector setiap hari. Nah, jangan ya. Jadi pemikiran yang lebay ini tentunya akan membebani ya. Justru ini akan menjadi beban. Nah, ya, beban. Jadi bukannya meringankan malah jadi beban ini ya. Berat. Beban itu berat. Tidak ada beban yang enteng ya. Jadi sewajarnya trading itu harus rileks. Nah,
ya. Trading itu harus relax, oke? Harus santai, oke? Nah, ya santai. Dari relax dan santai baru kita bisa namanya konsentrasi. Oke ya. Jadi dengan relax dan santai akan menghasilkan pikiran yang bisa konsentrasi alias tanpa tekanan ya. Ini teman-teman harus ingat ya. Jadi pemikiran lebay ini akan menjadi beban, bukannya menjadi ringan, akan menjadi beban ya. Jadi teman-teman yang mengharapkan hasil instan sehingga masalah mereka bisa selesai, perlu diingat ya. Jadi memang betul ya, prospek trading forex itu sangatlah menjanjikan karena memang Andrew sendiri sampai sekarang trading forex. Namun ya ada tapinya nih. Oke, Andrew ke bawah dulu ya. Ya, tapi untuk sukses ya, untuk sukses dalam trading forex itu pasti butuh waktu ya, butuh waktu. Ya, waktu itu adalah proses. Ya, bukan instan ya. Nah, jadi tidak ada kesuksesan yang instan kecuali mie instan. Nah, ya kalau mie ada yang instan. Kalau kita mau makan nasi aja, itu kita harus beli berasnya, harus menanak nasi, harus rebus, harus apa lagi ya? Harus ditunggu dingin. Nah, itu sebuah proses, ya kan? Nah, mie instan aja yang namanya instan itu kita harus rebus dulu, harus kocok dulu, harus tiriskan dulu, harus. Jadi ada sebuah proses-proses yang diperlukan untuk bisa menjadi sukses ya dalam trading forex ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi jangan menganggap bahwa kalau kita trading forex kita bisa membereskan semua masalah finansial. Oke, yang kedua ya, kita masuk yang kedua. Andrew langsung ini ya. Yang kedua adalah, nah, jadi yang kedua adalah banyak teman-teman yang ingin melipat gandakan modal. Nah, ini jatuhnya adalah judi ya. Melipat gandakan modal. Nah, ya. Misalnya teman-teman mau buka usaha restoran, ya kan, modalnya baru ada 500 juta. Oke. Nah, lalu untuk membuka usaha restoran modalnya membutuhkan 1 miliar misalnya. Oke. Lalu 500 juta ini dimasukkan ke forex. Supaya tujuannya adalah digandakan. Oke. Nah, ini terus terang ini adalah salah ya. Nah, pikiran ini biasanya dianggap ya. Nah, pikiran ini biasanya hinggap di benak pemikiran para trader pemula. Ya, pada kenyataannya diperlukan waktu yang tidak singkat untuk dapat melipat gandakan akun trading dan profit dengan konsisten. Semakin teman-teman ingin cepat melipat gandakan akun trading forex, biasanya teman-teman akan membawa teman-teman ke jurang kehancuran, ya. Jadi tentunya diperlukan kesabaran, disiplin, dan pengaturan money management yang ketat agar teman-teman bisa menghasilkan profit yang konsisten. Ya, banyak yang tanya sama Andrew, Pak, dalam trading forex itu sebulan bisa untung berapa sih? Ya kan? Andrew selalu jawab tergantung modalnya, ya kan? Nah, misalnya kita dengan modal 1000 US, ya. Nah, Andrew kasih jawaban lebih lebih fair lah ya. Jadi kita punya modal 1000 dolar. Kalau teman-teman beranggapan, oh target saya dengan 1000 dolar saya mau untung 2000 dolar ya sebulan. Ini pertanyaan sangat mendasar sekali. Apakah mungkin gitu kan? Ini masuk akal nggak ya? Masuk akal nggak ya kan? Apakah masuk akal? Tentu tidak. Dari mana 1000 dolar bisa profit menjadi 2000? Ya, itu mungkin probability-nya adalah 1 banding
1000 orang yang bisa itu, ya. Itu pun mungkin karena luck. Nah, luck ya. Jadi nggak ada. Nah, jadi Andrew jawab ya. Jadi kalau misalnya kita punya modal 1000, berapa return yang masuk akal dari trading forex? Andrew bisa jawab, return idealnya itu adalah 10 sampai 30%. Itu sudah sangat-sangat ideal sekali. Ya, memang ada yang dari 1000 dia tiba-tiba bulan depan dia bisa jadi 1500. Oke, ada, oke. Tetapi ini dia mungkin hanya luck, ya. Luck itu adalah keberuntungan atau kebetulan saja. Ya, nggak mungkin dalam setiap bulan dari 1000 dia bisa profit terus-terusan setiap bulan 50%. Itu sangat-sangat apa ya? Kalau dibilang nggak ada sama sekali sih nggak juga. Tapi jarang lah, ya, jarang sekali. Jadi yang ideal itu adalah 10%, ya, 10% sampai 30%. Ini sudah sangat-sangat bagus sekali, oke? Ini sudah sangat-sangat bagus, ya. Ini sudah sangat-sangat perfect. Ya, jadi ini sekalian menjawab pertanyaan teman-teman, berapa sih target profit ideal untuk waktu sebulan? Andrew jawab 10-30% itu sudah sangat-sangat perfect sekali. Bayangkan, kalau 10% per bulan, ya misalnya kita ambil contoh 10% per bulan, itu berarti per tahun itu 120%, Pak. Ya, 120%. Ya, dari modal 1000, ya, berarti kita bisa dapat menjadi berapa? Ya, bisa mendapat menjadi $2.200. Oke, itu udah sangat-sangat bagus sekali, ya. Ini adalah yang menurut Andrew ya, pengalaman Andrew ya. Tapi kalau teman-teman ada yang lebih jago bisa dapat lebih dari ini, ya mungkin aja. Tapi ini Andrew berdasarkan menjawab dari pengalaman Andrew, dan ini adalah average, ya, rata-rata atau rata-rata. Ya, jadi ini ya average atau rata-rata. Oke ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman pengen trading forex untuk melipat gandakan, ya, karena forex itu bukan judi, tetapi forex itu adalah dagang, ya. Jadi forex itu adalah dagang, ya. Dagang itu namanya adalah ada jual beli, jual beli, ya, jual beli atau ya sell dan buy, ya. Jadi ini adalah transaksi yang kita lakukan dalam trading, ya, bukan fixed income, oke? Fixed income. Nah, ini nggak ada, fixed income ini nggak ada, ya. Jadi dalam forex nggak ada istilah fixed income, ya. Jadi teman-teman mesti ingat ya. Kita scroll lagi ke bawah, ya. Nah, jadi yang ketiga Andrew mulai masuk adalah, ya, jangan juga melakukan ini adalah, ada yang bilang kalau saya trading forex itu saya nggak boleh lewatin momen, ya, nggak boleh lewatin momen di setiap kali kesempatan, itu nggak boleh, ya, melewatkan momen. Nah, ya, ada yang bilang saya nggak boleh melewati momen, oke? Nah, pertanyaannya, memangnya teman-teman tahu kapan momen itu akan datang dan kapan momen itu akan pergi, ya? Jadi biasanya pemikiran ini timbul dari para trader yang hasil tradingnya belum konsisten, ya, dan sedang mengalami loss, oke? Jadi kalau loss biasanya psikologinya akan rusak. Nah, rusak. Karena kenapa? Ya, akan timbul rasa takut. Lalu ada timbul rasa pengen balas dendam. Oke. Kalau sudah loss apa aja kacau deh. Jadi kalau sudah loss, Andrew sarankan teman-teman istirahat. Istirahat dan evaluasi. Ya, jangan kalau sudah loss, wah, tambah panas, ya kan? Ingat, ini bukan judi, ya.
bukan judi. Oke, jadi dalam trading itu nggak boleh panasan ya. Pertama masuk 0,1 lot. Kalau loss masuk 0,2 lot. Ya, loss lagi masuk 0,5 lot, ya kan? Loss lagi masuk 1 lot, ya kan? Begitu profit ya tetap masuk 1 lot. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan psikologi ini, ya kan? Jadi Endo sarankan teman-teman bisa paham dengan apa yang dijelaskan, ya. Kita scroll ke bawah dulu, ya. Jadi semakin sering teman-teman masuk pasar bukan berarti semakin besar peluang, ya. Jangan salah. Karena peluang itu, ya, peluang itu tidak setiap kali ya muncul ya. Jadi ini peluang itu nggak setiap kali muncul dan peluang itu biasanya jarang. Nah, jadi yang teman-teman apabila teman-teman sudah tahu bahwa peluang itu jarang, teman-teman harus sabar. Sabar apa? Sabar menunggu peluang. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman nggak sabar, ya artinya teman-teman nggak menjalankan trading plan yang tepat dan benar, gitu ya. Jadi harus sabar. Jadi teman-teman harus melakukan yang namanya analisa yang sangat-sangat ya. Analisa ya yang sangat akurat. Caranya gimana? Caranya gampang ya. Endo sudah sering bahas mengenai bagaimana cara analisa yang tepat dan benar ya. Baik melalui naked chart, baik melalui alat-alat ya. Jadi teman-teman silakan nonton aja. Jadi teman-teman harus sabar dan analisa itu harus objektif. Nah, objektif. Oke, objektif. Jadi jelas ya. Jadi harus objektif, tidak boleh nafsu. Nah, nafsu, oke? Nafsu ini adalah sifat dasar manusia. Oke, ini memang ya. Kita nafsu makan, nafsu dengan uang, nafsu dengan kekayaan, tetapi dalam trading itu nggak boleh. Kalau teman-teman sudah nafsu, ya udah. Maka market yang akan makan teman-teman. Oke ya, jadi itu ya. Nah, jadi agar account trading forex teman-teman bisa tahan lama, teman-teman harus bisa menjauhi pemikiran-pemikiran yang lebay seperti di atas yang tadi yang sudah sebutkan. Teman-teman harus menanamkan suatu pemikiran bahwa sukses dalam trading forex diperlukan proses. Sekali lagi yang ditulis ini proses. Ya. Proses ya. Proses ini tidak bisa instan. Ya, nggak ada usaha yang instan. Kalau teman-teman mau instan itu namanya judi. Ya, kalau judi itu bisa dilipat gandakan. Bisa kalau judi. Artinya kalau teman-teman pasang A, ya keluar A, ya teman-teman dibayar A. Ya, contohnya, ya Endo sebut aja ya. Teman-teman tahu lah ya, sekarang banyak sekali instrumen-instrumen yang berbasiskan, ya, basisnya adalah judi. Banyak sekali. Tapi Endo nggak mau sebut ya. Kalau teman-teman mau tahu ya, Telegram Endo aja di 081599108880. Endo kasih tahu cirinya ya. Instrumen kalau basisnya judi itu adalah teman-teman pasang 100 dibayarnya 100. Iya kan? Nah, benar ya? Ya, jadi contohnya seperti ini. Endo tulisnya. Misalkan kita punya harga emas lah ya, harga emas, misalnya emas nih ya, harganya 1900. Oke ya. Kalau di forex kita misalnya harga emas ini beli, ya, kalau dia naik menjadi 1910, berarti untungnya kita adalah tetap 10 ya, $10. Tetapi ada satu instrumen ya, harganya emas juga, harga sama 1900. Ya, kita boleh pilih. Ini kita pilih up atau down. Nah, ya. Kalau misalnya harga emas teman-teman pilih up,
harga emas teman-teman pasang 100 ya, 100 dolar misalnya ya. Lalu teman-teman tebak benar ya, ternyata benar harganya benar. Nah, teman-teman bisa mendapatkan 90 ya, 90. Sementara harga emas hanya naik menjadi 1910. Oke. Harusnya kan teman-teman untungnya 10 nih. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman bisa dapat 90 ya, 80-nya dari mana? Siapa yang bayarin 80-nya? Itu namanya adalah, yang dijelasin, ini 80-nya dari bandar, ya kan? Nah, jelas ya? Jadi teman-teman beli harga emas 1.900 nih, yang diulangin ya. Teman-teman ambil pilih up, oke? Tiba-tiba harga emas naik jadi 1.910. Teman-teman pasang 100 dolar, oke? Harusnya kan teman-teman untungnya cuma 10, ya, tapi teman-teman dibayar 90, ya. Pertanyaannya adalah 80-nya, ini 90 kan kurang 10 ya. 90 kurang 10 ya. Ini 80-nya dari mana? Ini dari yang namanya bandar. Ya. Tapi Andrew nggak mau sebut karena memang kita kalau bahas begini nanti sensitif ya. Jadi Andrew jelasin itu aja, teman-teman bisa mikir sendiri ya. Jadi hindarin cara-cara trading seperti ini. Karena kenapa? Ya tadi Andrew sudah jelaskan ya. Uangnya dari mana kalau bukan dari yang namanya bandar? Setahu Andrew kalau kita melawan bandar itu selalu loss ya. Nggak bisa menang ya. Karena kenapa? Kalau kita lawan bandar nggak bisa menang. Karena kenapa? Bandar itu always win. Selalu menang. Oke. Kenapa dia selalu menang? Karena bandar itu curang ya. Selalu curang ya. Di menit-menit terakhir ya, detik-detik terakhir nanti harganya bisa volatile seperti ini ya kan. Nah, jadi ini namanya curang. Nah, ya. Jadi beruntung teman-teman bisa nonton video ini supaya Endo kasih tahu. Oke ya. Nah, jadi Endo harap teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang objektif dari penilaian seperti ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang sangat-sangat detail ya. Nah, buat teman-teman yang mau materi ini silakan ya, donasi 10 dolar saja. Andrew akan kasih dalam bentuk e-booknya ya. Tetapi teman-teman kalau mau e-book gratis silakan ya, komen, like ya, subscribe dan share. Lalu di capture, dikirim ke email profitstraining@gmail.com ya. Nah, teman-teman kalau mau dapat t-shirt gratis juga silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt juga secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Oke ya. Nah, jadi apabila teman-teman mendapatkan ilmu baru dari video ini, Andrew mohon teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share supaya teman-teman bisa membantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam profit. Profit itu pakai V ya. Nah, ini salam profit. Ini Profit Training punya kalau salam profit. Oke?